apa kabarnya hari ini? Baik, Coba, baik. yang sukacita angkat tangannya dong, lambaikan tangannya. Wah, banyak tangan-tangan yang terangkat ya Kak Iya. ya. Berarti semua adik-adik sukacita. Amin. Nah, supaya sukacitanya semakin membara, semakin menyala-nyala, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi kita mulai dalam doa dulu ya Kak. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya buat segala cinta kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak, kami boleh sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapak ibadah kami hari ini menjadi persembahan yang terbaik dalam hidup kami untuk Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang mengakui kalau Tuhan itu adalah Allah kita yang sangat baik? Saya. Semua mengakuinya ya. Karena Allah itu baik, Dia selalu memanggil nama kita loh Kak. Iya. Supaya kita menjadi domba yang tidak hilang arah. Tapi kita selalu berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengar panggilan dari Allah. Oke, semua tepuk tangan ya. Sambil senyum dong. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh, giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yuk kita mau bilang lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya. Asik. dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Mari kita bergirang. Oh giranglah, Lebih sukacita lagi. oh giranglah. Kenapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Sekali lagi dong. dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil Tunjuk nama adik-adiknya tuh kakaknya ya. dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh giranglah, Lebih girang lagi dong. oh giranglah. Kenapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh, giranglah. oh giranglah, oh giranglah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Haleluya. Siapa yang percaya kalau Roh Kudus itu kasihnya selalu tercurah atas hidup kita? Saya, Coba angkat Kak. tangan yang percaya. Wah, banyak yang percaya ya. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan ya Kak Wit? Iya dong, Kita karena Roh Kudus tercurah Kak di Yes. tempat ini, di tempat adik-adik, di tempat kita semua. Di semua daerah kasih Tuhan, kasih Roh Kudus selalu tercurah. Amin. Yuk semuanya tepuk tangan ya. Lebih happy lagi dong. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu iblis, Belenggu dosa telah dipecahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah bagi gereja ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan siapa? Umat pilihannya. saat ini Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah wah baik sekali ya dipatahkan. Tuhan. Mari bersorak bagi Dia. Ayo Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi siapa? Dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Yeay. Oke, adik-adik sekarang boleh silahkan duduk. Kita siapin hati kita ya, kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan sekalipun dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya saat kami memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tercurah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu beserta dengan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan. Kami membawa hati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan siang hari ini. Karena kami percaya ada panggilan Allah dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami dalam penyembahan kami Tuhan. Biar hadirat Tuhan lebih lagi memenuhi setiap kami Tuhan. Dari tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus
panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan.
dosa dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik semua bersama keluarga dalam keadaan sehat karena kasih Tuhan Yesus kita. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Mari kita berdoa ya. Bapa yang baik di dalam surga, Bapa yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat yang hari yang indah, kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami, kenakalan kami, perkataan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, sucikan hati kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ini hati kami bawa kepadamu untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar kami, menasehati kami, supaya hidup kami berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik semakin baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama katakan amin. Adik-adik, yuk buka Alkitabnya ya. Hari ini firman Tuhan kita akan belajar daripada Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya. Kakak bacakan judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kakak akan bacakan ayat 1 sampai 5. Nanti adik-adik teruskan sampai di rumah ya. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, adik-adik dari yang kakak bacakan dari 1 sampai 5 ini,
dikatakan kerajaan Allah itu, kerajaan Tuhan Yesus itu seumpama 10 gadis yang sedang menyongsong atau menunggu mempelai laki-laki. Nah, 5 diantaranya disebutkan bodoh. Kenapa? 5 gadis yang bodoh ini bawa pelitanya. Adik-adik tahu nggak pelita? Pelita itu adik-adik sejenis lampu pada zaman dahulu, tetapi dia harus mempunyai bahan bakar yaitu minyak ya. Jadi kalau sekarang lampu kita kan tenaga diesel, tenaga listrik seperti yang disediakan PLN ya. Jadi pada zaman dahulu disebutkan pelita, bahan bakarnya adalah minyak. Nah, 5 gadis yang bodoh tadi membawa pelita tapi tidak membawa minyaknya. Sementara 5 yang bijaksana membawa pelitanya dan membawa minyaknya. Nah, waktu ke-10 gadis itu adik-adik menunggu mempelai laki-laki datang, mereka pergi ya. Mereka sama-sama menunggu. Ternyata adik-adik mempelai laki-laki itu lama datangnya. Namanya menunggu kadang cepat, kadang lambat ya adik-adik ya. Waktu mereka menunggu adik-adik karena sudah kelamaan mereka mengantuk. Akhirnya tertidur. Nah adik-adik tahu nggak? Pada waktu mereka tertidur, pada waktu tengah malam tiba-tiba terdengar suara berkata, mempelai laki-laki datang, songsonglah dia. Nah akhirnya adik-adik ke-10 gadis itu langsung bangun adik-adik. Ke-10 gadis itu sama-sama membereskan dirinya, mempersiapkan dirinya. Nah datang 5 gadis yang bodoh bilang gini sama 5 gadis yang bijaksana. Bagi dong minyaknya sedikit, pelita kami sudah mau padam. Apa jawab 5 gadis yang bijaksana? Tidak, nanti kalau kami bagi minyaknya enggak cukup untukmu dan untuk kami. Sebaiknya kamu pergi saja ke penjual minyak dan beli di sana. Nah adik-adik, ke-5 gadis bodoh tadi pergi mencari minyak nih. Sementara mereka pergi, mempelai laki-laki datang adik-adik. Pintu dibukakan dan masuklah 5 gadis yang bijaksana itu ke dalam rumah Tuhan itu untuk perjamuan makan adik-adik. Nah pada waktu pintu sudah ditutup, 5 gadis yang bodoh tadi pulang dari membeli minyak adik-adik. Wah diketuk pintunya, tok 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 tok. Tok 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 katanya. Datanglah Tuhan yang mempunyai pesta itu katanya gini. Siapa kamu? Katanya, Tuhan bukakanlah pintu untuk kami. Kami mau masuk juga. Kami mau ikut juga ke dalam perjamuannya. Tuhan itu yaitu mempelai laki-laki itu bilang begini. Sesungguhnya saya tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini. Coba kita ayat di 13 ya adik-adik ya. Nah, kakak bacakan ya di ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah adik-adik dilanjutkan ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Adik-adik kebayang ya sedihnya ya. Udah nunggu lama tapi gak ikut masuk perjamuannya. Karena apa? 5 gadis yang bodoh tadi tidak berjaga-jaga. Membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Nah bersyukurlah 5 gadis yang bijaksana tadi membawa pelita dan membawa minyak. Sehingga mereka masuk dalam perjamuan bersama mempelai laki-laki tadi. Adik-adik, ke-10 gadis tadi sama dengan kita semua anak-anak Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah dari zaman opa oma kita, zaman orang tua kita, zaman kakak-kakak sekolah minggu, zaman adik-adik sekarang sering dengarkan Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus sebentar lagi datang, tapi kok gak datang-datang ya. Terus adik-adik waktu kita berkata seperti itu, kok belum datang ya? Padahal udah lama dibilang, dari dulu juga papa mama bilang Tuhan Yesus mau datang, tapi kok belum datang juga? Nah apakah adik-adik jadi seperti 5 gadis yang bodoh tadi? Gak berjaga-jaga? Atau menjadi 5 gadis yang bijaksana yang selalu berjaga-jaga? Tentu adik-adik bersama papa mama, kakak-kakak sekolah minggu, semua kita anak Tuhan mengambil sikap 5 gadis yang bijaksana. Yang selalu berjaga-jaga. Entah Tuhan mau datang hari ini, besok, tahun depan tetap berjaga-jaga.
Caranya seperti apa Kak berjaga-jaga? Tetap setia beribadah, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik sekarang ibadah di rumah, ibadah online, tetap memberikan sikap hati yang bagus. Karena Tuhan Yesus sudah setia menanti kita. Nah, sekarang juga adik-adik contoh yang paling sederhana. 1 tahun lebih ya sudah kita kena pandemi COVID-19. Nah, pemerintah bilang apa? Mentaati prokes. Nah, adik-adik bilang gini, virusnya nggak kelihatan kok, nggak apa-apa. Gitu nggak sikapnya? Enggak, kan adik-adik kita harus taat prokes. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Itu adalah contoh sederhana sikap yang bijaksana dari anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, jadi lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mempunyai hati yang selalu berjaga-jaga. Sehingga pada saat kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap masuk kerajaan Allah. Siap adik-adik? Ya, luar biasa ya. Oke, demikian firman Tuhan. Adik-adik boleh baca di rumah, bahkan diulang-ulang. Kalau kurang mengerti boleh ditanya papa mama ya. Jadi hari ini kita diingatkan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Baik pun melalui online atau di saat kita sendiri, hati kita tetap beribadah kepada Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ingatkan firman Tuhan bilang, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku ya. Pelita artinya memberikan terang kepada jalan-jalan kita. Yuk sebelum kita tutup kita baca lagi ayat 13 ya adik-adik ya. Yuk sama-sama adik-adik ya, Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, bilangnya berjaga-jagalah selalu. Ya, tutup Alkitabnya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang selalu luar biasa, yang mengajar kami untuk senantiasa berjaga-jaga, sehingga saat Yesus datang kali kedua, Engkau dapati kami sempurna, Engkau dapati kami setia untuk bersama-sama dengan Engkau masuk kerajaan Allah. Bapa yang baik, kami berdoa setiap adik-adik bersama kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka, mereka masuk dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, bahkan segala apa yang mereka butuhkan Engkau cukupkan ya Tuhan. Bahkan masa depan yang cerah menjadi milik mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik yang kurang beruntung, anak-anak yang ada di panti asuhan, anak-anak gelandangan Tuhan. Kami berdoa kasih Tuhan juga melawat, memberkati dan menolong mereka. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Batam, bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa kami, melingkupi kota kami, kota Batam Tuhan. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa buat saat yang indah. Kami boleh mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin.